11 hingga menuju 20 menit ke depan. Tentunya bersama narasumber kita di setiap hari Kamisnya, Pak Susbandono. Untuk topik kita di siang hari ini, meritokrasi kunci kesuksesan sejati. Dan semua orang pasti ingin merasakan yang namanya sukses. Tentunya ada cara-caranya, tapi harus yang positif kali ya. Salah satunya dengan meritokrasi yang sebagai kunci kesuksesan sejati. Untuk membahasnya di siang hari ini, kita tanya langsung yuk dengan Pak Susbandono yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Sus. Selamat siang Mas Dika, selamat siang seluruh pendengar hotline di seluruh dunia. Salam sejahtera. Salam sejahtera juga. Nah, pas banget nih, salam sejahtera. Semua orang pasti ingin sejahtera nih Pak Sus. Ya, betul sekali Mas Dika. Ada cara-caranya pastinya dengan kita mencapai sejahtera ini. Terutama ataupun salah satu caranya dengan meritokrasi. Ini tentang menuju ke pemimpinan, bener nggak sih Pak Sus? Betul. Tetapi sebetulnya ini seleksi umum. Ya. Meskipun awalnya konsep meritokrasi itu lahir di dalam dunia politik dan negara. Kemudian luas ke berbagai aspek, berbagai segmen, berbagai level. Bahkan saya akan mulai cerita saya ini dengan sebuah lagu. Wah. Lagu anak-anak. Ya, lagu anak-anak itu adalah sebuah lagu yang pada tahun 1970-an mungkin ya. Belum lahir saya. Kurang dari itu. Ya, mungkin itulah sayang bahwa lagu ini sekarang sudah tidak terdengar lagi dan tidak dikenal lagi. Saya akan menyanyikan dengan suara sumbang saya Mas Dika, mohon izin. Silakan Pak. Lagunya begini Mas Dika. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang diharapkan handai dan tolak angin. Anak-anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, ramah dan sopan. Jadi lagu ini judulnya Peramah dan Sopan. Karangan seorang komponis terkenal namanya Pak Dal. Nama lengkapnya adalah Dal Jono. Jadi Pak Dal ini mengatakan begini. Hai anak-anak, ini sekali lagi untuk anak-anak. Hai anak-anak, kalau kamu ramah, sopan, tidak bohong, kerja keras, tidak pemalas, maka kamu akan menjadi teman sahabat bagi banyak orang. Itu pesan dari lagu itu adalah seperti itu. Nah, saya kemudian menghubungkan ke meritokrasi. Okay. Artinya apa? Meritokrasi itu sebetulnya reward and punishment kalau kita kenal di dunia organisasi sekarang. Meritokrasi itu lahir reward and punishment. Mereka yang mempunyai prestasi kita reward, mereka yang tidak mempunyai prestasi kita punish. Kira-kira seperti itu kasarnya. Tetapi meritokrasi sendiri itu sebetulnya lahir di tahun 1958 dari seorang sosiolog terkenal namanya dari Inggris, namanya Michael Dunlop Young. Dia mengatakan seperti ini, Mas Dika. Ya. Sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi atau pencapaian dan bukan berdasarkan hal-hal yang sifatnya subjektivitas. Jadi Michael Dunlop ini mengatakan kalau Anda mau jadi pemimpin, maka Anda harus punya penyampaian. Saya masukkan dalam dua hal. Anda harus punya track record, rekam jejak, dan Anda harus punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira begitu Mas Dika. Oke, track record, rekam jejak, dan punya kemampuan, punya potensi gitu ya Pak ya? Potensi, ya. Sekarang mungkin track recordnya belum ada, mungkin. Ya. Tetapi ketika Anda punya potensi, maka potensi Anda ini dapat berbuah track record kelak kemudian hari. Oke. Apa yang kita perbuat hari ini akan berpengaruh di masa depan gitu ya Pak ya? Kira-kira begitu Mas, begitu. Oleh sebab itu, di kelas, di sekolah, dunia sekolah, kalau seseorang ulangan tesnya itu bagus, dia akan dapat nilai baik. Kalau ulangan tesnya jelek, dia akan dapat nilai merah. Itu meritokrasi.
Seseorang yang berprestasi dia akan mendapat reward dalam bentuk nilai bagus. Seseorang yang tidak anak murid yang ulangannya jelek, dia akan mendapat nilai merah di rapor. Ini seperti punishment. Ya. Kayak dua sisi mata uang Pak ya kita ngelihatnya ya. Yang satu reward, yang satu punishment. Betul. Ya, itu sesuatu hal yang normal ya Mas Dika ya. Ketika Anda berbuat baik, Anda akan berbuah baik juga. Ketika Anda berbuat baik, Anda akan berbuah kebaikan juga. Ketika Anda berbuat tidak baik, Anda akan memetik ketidakbaikan juga. Oke. Tadi Pak Sus juga menjelaskan nih, bukan dilihat meritokrasi ini bukan dilihat dari subjektifnya. Ini subjektif dalam artian apa nih Pak? Subjektif itu tidak objektif. Kita harus rasional. Kita harus berdasarkan fakta. Jadi kira-kira seperti ini. Karena mentang-mentang Mas Dika itu adalah sepupu saya, maka saya pilih menjadi pemimpin di organisasi di tempat saya. Misalnya di sebuah perusahaan. Karena dia keponakan saya, maka saya naikkan pangkatnya, saya naikkan gajinya. Itu tidak objektif, itu subjektif. Karena sekali lagi, Michael Dunlop itu mengatakan bahwa kemampuan manusia itu diukur dari kemampuan atau prestasi atau pencapaiannya, bukan dari aspek primordial. Primordial itu sebetulnya suku, agama, ras, dan nepotisme, saudara, relasi, dan sebagainya. Artinya juga nih meritokrasi ini anti nepotisme nih Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Karena nepotisme itu subjektif. Saya tidak bisa mengatakan Anda baik atau buruk ketika Anda itu mempunyai relasi dengan saya secara kekeluargaan. Oke. Berarti ini artinya baik dong Pak bagi para organisasi ataupun partai politik lah kita sebutkan juga untuk cara ini memilih seorang pemimpin yang ideal nih Pak. Betul, itulah sebetulnya ya secara akal sehat Mas Dika, akal sehat dan akal budi. Meritokrasi itu adalah sebuah konsep yang seharusnya wajar kita lakukan. Karena tidak mungkin Anda memilih pemimpin yang tidak mempunyai track record yang bagus. Tidak mungkin Anda memilih seorang manajer ketika dia sama sekali tidak mempunyai rekam jejak yang bagus. Ini sebetulnya orang normal, organisasi normal, biasa-biasa saja, tidak hebat, dia akan melakukan apa yang disebut sebagai meritokrasi. Oke. Kalau Pak Sus lihat nih, Pak Sus kan juga sebagai banyak juga nih yang meminta masukan dari Pak Sus di berbagai perusahaan nih untuk masukan-masukan terutama dalam HR gitu ya. Kalau Pak Sus lihat nih di berbagai perusahaan di Indonesia, meritokrasi ini masih digunakan nggak nih Pak? Pada umumnya masih. Tetapi kecuali perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai perusahaan keluarga. Saya pernah mendampingi sebuah perusahaan keluarga yang cukup besar, buruhnya banyak, pegawainya banyak, ada kira-kira 15 ribuan. Itu milik keluarga. Jadi mereka tidak akan melepas dirut atau CEO-nya kepada mereka yang tidak punya pertalian darah. Saya merasa ini sebagai suatu hal yang wajar karena nenek moyang mereka itu masih memegang teguh apa yang disebut sebagai keturunan. Saya tidak akan tiba-tiba memberikan CEO posisi dirut, posisi CEO kepada Susbandono yang bahkan baru saya kenal, baru mereka kenal. Dan selalu diberikan kepada mereka yang mempunyai pertalian darah, persaudaraan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Mas Dika, mereka secara kekeluargaan, mereka juga membina keluarga-keluarga yang muda untuk menjadi CEO atau dirut di perusahaan itu. Jadi, ini adalah sebuah konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak mau dirutnya atau CEO-nya itu bukan dari keluarga mereka. Menarik sih Pak. Kalau dibilang nepotisme, tapi kalau dia punya potensi, dia punya yang termasuk diperlukan dari persyaratan-persyaratan gitu. Tapi ini menarik, itu kan salah satu hak mereka juga nih Pak. Pandangan Pak Sus gimana sih Pak?
Apakah Ya ini bisa iyalah. disebut nepotisme atau memang ya orang ini berpotensi gitu loh? Ya itu tadi, ketika itu adalah perusahaan keluarga, organisasi keluarga, maka wajar kalau mereka memberikan posisi-posisi yang penting kepada keluarga mereka. Tetapi ketika itu adalah perusahaan atau organisasi publik yang diakses dengan bebas oleh publik, maka meritokrasi harus dijalankan. Kalau tidak, tunggu kehancuran. Oke. Alasannya kenapa nih Pak meritokrasi ini kayaknya penting banget nih sebagai kunci kesuksesan sejati Pak? Ya, karena itu tadi, Pak. Kita kan kepengen ada organisasi kita, perusahaan kita, lembaga kita itu dipimpin oleh orang-orang yang cakap, yang kompeten. Itu satu Pak. Kita kepengen seperti itu, Pak. Semua orang punya naluri seperti itu. Tidak ada orang yang kepengen perusahaannya, lembaganya, organisasinya dipimpin oleh orang-orang yang tidak mampu. Itu kuncinya. Oleh sebab itu kita harus memilih mereka yang mampu untuk menjadi pemimpin kita. Kalau tidak, ya kita akan nunggu saja kehancurannya dari organisasi perusahaan atau lembaga yang kita ikut di dalamnya. Kecuali kalau itu keluarga, perusahaan keluarga, organisasi keluarga, lembaga keluarga, itu terserah Anda. Karena itu milik Anda, bukan saya tidak ikut tercampur dalam organisasi itu. Tapi kan riskan juga nih Pak, resikonya bagi misalnya kalau perusahaan keluarga tapi dia ada hubungan anak ataupun keluarga yang harus menjadi ataupun berada di posisi penting. Ini bahaya juga dong Pak kalau nggak dijalankan meritokrasi ini. Ya, itu saya setuju banget. Oleh sebab itu, sekalipun Anda perusahaan keluarga, Anda harus memilih pemimpin terbaik di kalangan keluarga Anda. Nah, ini bedanya. Oke. Anda harus memilih pemimpin terbaik di kalangan di keluarga Anda. Berarti artinya juga dalam setiap keluarga nih Pak, memang udah ada bibit-bibit calon pemimpinnya juga gitu. Ya, kita seleksi dari sana. Caranya bagaimana Pak? Exit dari sana. Ya, di dalam perusahaan yang saya dampingi sekian tahun yang lalu itu keponakan, cucu keponakan, anak keponakan itu semua yang mempunyai potensi dikumpulkan dan dibikin talent pool, ya pool of talent di kalangan mereka. Ini yang kemudian dikembangkan melalui berbagai pelatihan, pembinaan, dan juga berbagai exposure terhadap perusahaan itu. Tapi juga banyak, saya tidak mengatakan sedikit ya, juga banyak perusahaan keluarga yang tidak siap dengan hal ini. Nah, ketika itu yang terjadi, maka biasanya perusahaan keluarga itu akan hancur dengan sendirinya. Oleh sebab itu, ada pameo di dalam dunia organisasi bahwa perusahaan keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip seperti itu, yang keliru, yang tidak menggunakan sistem meritokrasi di kalangan keluarga mereka sendiri, biasanya tidak tahan 2 atau 3 tahun. Dia akan habis pada saat 2 atau 3. Karena apa? Karena sebetulnya sumbernya terbatas. Sumbernya adalah kalangan keluarga yang terbatas. Oleh sebab itu, mereka rentan dengan sebuah inkompeten dari pemimpin-pemimpinnya. Oke. Mungkin ada tipsnya nih Pak, agar kita bisa menjalankan meritokrasi di berbagai perusahaan Pak. Ya, saya ada 3 tips yang ingin saya sampaikan. Pertama, Anda harus setuju dengan konsep meritokrasi ini. Anda harus pahami dan setuju dengan konsep meritokrasi. Artinya apa? Pilih pemimpin terbaik di kalangan perusahaan Anda, organisasi Anda, lembaga Anda untuk memimpin perusahaan Anda. Itu yang pertama. Jadi Anda harus paham dulu konsep dari meritokrasi yang dilahirkan oleh Michael Dunlop ini. Bahwa pemimpin itu harus seseorang yang punya kompetensi, punya pencapaian dan punya potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pemilihan pemimpin di kalangan talent-talent yang terbaik di antara perusahaan. Jadi tidak hanya kita paham saja, tapi kemudian kita laksanakan. Dan yang ketiga, kembangkan mereka yang mempunyai potensi sejak mereka masih muda.
agar pada suatu titik kelak mereka dapat memimpin perusahaan, organisasi, dan lembaga yang kita anut. Selamat siang, Mas. Oke. Saya tadi mau minta tambahan closing statement ya sebenarnya Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Boleh? Silakan. Ideal nggak nih meritokrasi ini dijalankan di berbagai perusahaan ataupun organisasi ataupun sampai pimpinan Indonesia Pak? Ya, tentunya iyalah tidak ada orang yang bisa membantah. Kita pengen mempunyai pemimpin yang terbaik. Sebagai contoh aja, kemarin Indonesia, kesebelasan nasional Indonesia bertanding melawan, saya lupa nama negara di Amerika yang katanya penduduknya cuma 250.000 orang. Ketika itu Indonesia menang 10-0. 10-0 Pak. Ya, kita menang 10-0. Saya mengatakan begini, ya terang saja. Mereka mengambil pemain terbaik dari 250 orang. Sementara Indonesia mengambil pemain terbaik dari 287. Analoginya apa Mas? Analoginya seharusnya kita juga mempunyai pemimpin-pemimpin tertinggi negara ini jauh lebih baik dari negara-negara lain. Karena apa? Mereka diambil dari 280 juta rakyat Indonesia. Itu teori umumnya seperti itu. Oleh sebab itu, konsep meritokrasi ini meskipun sederhana konsepnya tapi tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Inilah sebuah kebenaran. Ketika Anda menafikan konsep ini, maka itulah sebetulnya awal-awal kehancuran daripada organisasi, perusahaan, lembaga, dan negara yang Anda tinggali. Oke. Intinya ideal ya. Meritokrasi sebagai kunci kesuksesan sejati. Dan mungkin sampai kapanpun juga meritokrasi ini akan digunakan agar bisa menyelamatkan baik itu negara, baik itu organisasi. Begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, Pak Sus, sekali lagi thank you banget untuk waktunya di siang hari ini dengan topik kita meritokrasi sebagai kunci kesuksesan sejati. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu tetap bersama kami. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Saya Dika Arwan bersama narasumber kita Pak Susbandono. Kita pamit undur diri dari Wisdom of the Day. Keep on growing and never give up.